Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Shalom semuanya, ya langsung aja ya. Ini kita mau bahas yang lagi viral baru-baru ini tentang Daniel Mananta. Yang kemarin itu baru viral ya. Kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Terus banyak Kristen yang sedikit terguncang dengan pernyataannya. Sebenarnya sih ya, kalau tadi itu cuma dari pernyataannya mungkin orang akan melihat itu ya punya pandangan kritis sendiri ya. Tapi karena narasi yang katanya setuju dengan UAS, jadi kita tuh berpikir seolah-olah nih kok lu gampang banget nih tersugesti sama si UAS gitu ya. Yang kelima, ini mungkin sebuah kejutan kali. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Ternyata gue juga setuju sama UAS soal ini. Bahwa kalau gue mungkin sebutnya ada unclean spirit. Ada unclean spirit. Unclean spirit. Oke? Di patung. Di patung. Di patung. Apa sebabnya Ustadz? Kalau saya menengok salib menggigil hati saya, setan. Saya tausiah di seberang Pulau Batam. 1,5 jam kami sampai. Tapi tak terasa 1,5 jam karena film yang diputar tenggelamnya kapal Panderwi. Meleleh air mata penonton menengok Zainuddin meninggalkan Hayati. Apa sebabnya? Kata ibu itu mirip macam ini. Saya terlalu terbayang salib, nampak salib, jin kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalamnya. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Makanya kita tidak boleh menyimpan patung. Jin kafir itulah yang mengajak. Makanya kalau keluarga kita di rumah sakit, di dalamnya ada jin kafir itu tutup. Tutup itu. Kalau sampai dia sakratul maut, kita tak ada di situ. Dia sedang menjajak jin kafir. Berhasil. Berapa keluarga orang Islam yang mati dalam keadaan su'ul khotimah? Dipanggil jin, haleluya, mati kafir, nauzubillah, nauzubillah. Sebenarnya sih ya, kalau tadi itu cuma dari pernyataannya mungkin orang akan melihat itu ya punya pandangan kritis sendiri ya. Tapi karena narasi yang katanya setuju dengan UAS, jadi kita tuh berpikir seolah-olah nih kok lu gampang banget nih tersugesti sama si UAS gitu ya. Nah, terus kalau ditanya komen aku apa? Di sini aku lebih suka kedepankan intelektual ya, karena aku juga suka dalam mengamati fenomena-fenomena sosial, dan kita juga di sini harus legowo ya, baik Kristen maupun Islam dengan yang namanya sejarah. Nah, gimana nih kalau seandainya katanya si Daniel ini mualaf? Sebenarnya aku tuh nggak begitu kaget banget ya, sama kayak si Daniel Adul kemarin yang aku ada buat konten di sini. Why? Suka nggak suka, pemurtadan itu emang banyak dari Katolik.
Ya udah pernah aku angkat di sini, yang di Eropa dulu gereja itu tutup jadi masjid, jadi kafe, terus banyak yang jadi ateis, agnostik dan macam-macam. Ya entah karena itu doktrin atau ritual yang terlalu formalitas, nggak masuk dalam spiritual yang sesungguhnya. Ya banyak alasan, banyak faktor. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kebangkitan itu banyaknya dari gereja yang bercorak karismatik. Nah, kalau di karismatik itu ada yang namanya ritual, tanda kutip ya. Setelah kita tuh beli barang itu harus didoakan dulu, atau ada yang didoakan pakai ya minyak urapan gitu ya. Dikit ya, ini kan kalau mama aku dulu bergerak kan di pelayanannya di bagian okultisme. Nah, kalau kita bicara dunia roh atau dimensi roh, yang bisa peka dan memahami ini adalah orang yang berkecimpung di dalamnya. Kita harus legowo, nggak semua orang itu punya kapasitas masuk kemari. Tidak semua orang punya level bisa masuk kemari. Nah, jadi mak aku dulu tuh pernah ya ngedoain orang yang terkait okultisme. Ternyata di dalam lukisan itu, ya gue tuh nggak tahu lah ya, aku tuh nggak tahu tadi taruh apa ya, kayak mis-mis gitulah pokoknya. Jadi akhirnya lukisan itu dibakar. Nah, kalau pertanyaannya apakah roh jahat itu bisa berdiam dalam benda mati? Ya mungkin aja bisa ya. Atau seenggaknya roh jahat itu bisa kasih efek negatif melalui suatu benda. Kenapa barang, entah itu lukisan atau kita tuh beli patung-patung apa atau ukiran, itu harus didoakan? Karena memang spirit roh jahat itu bisa berdiam di sana. Sekali lagi ya, ini hanya untuk makanan orang-orang yang paham dan peka tentang dunia roh. Energi negatif itu bisa ada dalam satu barang. Nah, ada satu lukisan yang berjudul The Hand Raises Him. Lukisan ini dibuat oleh Bill Stoneham tahun 1972. Nah, lukisan ini dianggap mistis karena waktu malam katanya sosok anak kecil dan boneka itu selalu bergerak dan menghilang dari kanvas itu. Bahkan beberapa orang pernah jatuh sakit setelah melihat lukisan itu. Nah, jangankan barang ya, bahkan dari lagu, spirit negatif itu ada. Nah, misalnya coba ya, kayak salah satunya search aja cerita lagu Gloomy Sunday yang setelah dibuat itu banyak orang yang mendengarnya itu jadi bunuh diri, bahkan penciptanya sendiri itu pun ikut bunuh diri setelah menulis lagu itu. Kenapa kok bisa gini ya? Alkitab bilang musuh kita adalah penguasa roh-roh yang ada di udara. Alam semesta ini diizinkan sementara dikuasai oleh roh-roh jahat. Pada saat pembuatan patung-patung, ukiran, kita tuh nggak tahu ya, apakah kayu-kayu yang dipakai itu sudah dipersembahkan ke berhala-berhala? Kita nggak tahu. Nah, pekerjaan iblis itu selalu mirip-mirip dengan pekerjaan Tuhan. Itu beda-beda tipis. Nah, kalau kita baca di ada Kejadian 21-23, di sana Abraham menanam sebatang pohon tamariska di Beersheba dan memanggil di sana nama Tuhan Allah yang kekal. Tapi pohon itu nggak dibuat berhala-berhala ya. Nah, kalau di 1 Raja-Raja 14 ayat 23, nah kayu-kayu yang berasal dari pohon-pohon ini, dan kayu tadi kan udah dibentuk ya dalam bentuk barang, jadi kayak patung, ukiran. Ya, apa kita tahu kalau tuh bahannya itu bisa saja bekas-bekas berhala. Ya, jadi walaupun patung-patung itu temanya adalah religi ya, sekali lagi ya, walaupun patung-patung itu temanya adalah religi, ya patung-patung itu dibuat misalnya berupa kayak santo-santo atau patung malaikat atau patung apa aja ya, patung Yesus sekalipun, itu tetap benda mati dan pahatan, itu ukiran. Nah, apakah di sini Daniel Mananta salah? Sebenarnya sih enggak juga ya. Tapi di sini yang menjadi standar ganda juga adalah ketika ada, aku bilang ada ya, karena di setiap agama itu kan ada kaum-kaum pemikir dan kaum pembioknya gitu ya. Nah, kalaulah antum ini bilang kelompok ini penyembah patung, kalau antum bilang kelompok ini penyembah patung, bagaimana kalau dikasih pertanyaan, apakah Muslim ketika sembahyang menghadap Ka'bah, apakah antum itu memuja Ka'bah? Nah, sama seperti mereka yang berdoa menghadap patung, mereka nggak akan bilang mereka menyembah patung atau berhala. Dan pasti jawaban ini juga akan dilontarkan oleh Muslim sendiri. Hindu pun saat berdoa menghadap arca, patung pun mereka nggak mungkin ya bilang, ya kami itu menyembah patung, ya kami berhala. Ya nggak mungkin semua bilang begitu kan.
Ya misalnya seperti mencium batu hajar. Kenapa batu yang lain berhala, lalu batu sendiri dianggap surgawi? Menyikapi satu fenomena dari sudut historis bahwa memang banyak terjadi pengadopsian dalam praktik-praktik spiritual. Nah sebenarnya patung dan batu itu sama. Agama-agama prasejarah itu memanifestasikan Tuhan-Tuhan berjenis kelamin perempuan karena dipercaya sebagai simbol lahirnya kehidupan, kasih sayang, kebijaksanaan, kemakmuran. Nah, kalau dalam mitologi Hindu ada Parvati, Saraswati, dan Laksmi, di Yunani kuno ada Aphrodite, Artemis, dan Athena. Kalau Aphrodite ini ada disebut di Alkitab ya di Korintus, itu anaknya Zeus. Nah, di Romawi kuno juga ada Juno, Venus, dan Luna. Sebelum pra-Islam juga itu ada Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manat. Tiga ini sebenarnya dewi yang sama dalam Hindu, Yunani, dan Romawi. Nama beda tapi filosofisnya sama. Dalam sejarahnya, Tuhan-Tuhan perempuan yang dipuja dan disembah oleh kaum pagan di seluruh dunia itu selalu dikaitkan dengan batu hitam. Itu berupa batu meteorit berwarna putih ketika mendarat di bumi, tapi karena adanya proses oksidasi berubah jadi hitam. Mungkin karena keterbatasan pengetahuan di zaman itu dianggap menyerap dosa, tapi sebenarnya itu karena proses oksidasi. Misalnya nih ya, pernah nggak pakai foundation di muka, tapi muka itu jadi hitam. Nah itu karena proses oksidasi antara minyak di muka sama kelembaban udara. Atau misalnya contohnya itu kayak apel, coba dipotong terus dibiarkan itu di luar, itu bisa berubah warna jadi coklat atau kehitaman ya. Itu karena proses oksidasi. Ada juga contoh batu hitam di kuil Aphrodite dekat Paphos, Siprus. Juga ada batu balik hitam yang dipuja sekte Magna Mater di kuil Cybele di Roma, atau batu hitam bentuk telur di kuil Dewi Kali India, dan terakhir batu hitam yang ada di Arab Saudi. Masing-masing meyakini semuanya batu surgawi sehingga ada efek psikologis karena menahan rindu, jadi ada dorongan untuk mencium batu itu. Pengaruh Hindu sebagai agama yang sudah ada sejak zaman prasejarah itu hampir ada di seluruh Indonesia. Guys, lambang burung Garuda sendiri itu juga diambil dari cerita Hindu, mitologi Hindu, yaitu tunggangan Dewa Wisnu. Nah, orang Hindu juga lakukan ritual pradaksina yang telah berumur ribuan tahun, yaitu ritual mengelilingi objek suci yang bahkan kadang para peziarah harus mengelilingi seluruh kota. Nah, jadi mengelilingi objek ini itu sudah ada di ritual Hindu sendiri ya, gitu. Nah, kalau dalam mitologi Hindu, Yunani kuno, Roma kuno menyimbolkan Tuhan-Tuhan mereka itu dalam bentuk patung manusia, maka Arab kuno menyimbolkan dalam struktur batu, berbentuk pilar juga atau tiang untuk simbol Tuhan laki-laki atau dewa, dan kubus untuk simbol Tuhan perempuan atau dewi. Dengan berbesar hati, kita harus akui pada akhirnya bahwa dalam semua agama, paganisme itu nggak hilang dari muka bumi. Sinkretisme pun terjadi di dalam kekristenan. Nah, ya kalau mau disamakan, baik Kristen dan Muslim sebenarnya sama-sama memakai objek. Muslim melihat Kristen berdoa menghadap patung, lingga, atau objek lainnya dan dianggap menyembah patung. Lalu non-Muslim dari sudut pandang mereka melihat Muslim berdoa menghadap atau sujud ke benda atau Ka'bah, lalu dianggap menyembah Ka'bah, atau karena mencium batu maka jadi penyembah batu. Nah, tapi kontran dari Muslim itu dianggap ya itu hanya kayak simbol gitu ya. Sama aja dengan kontran dari Kristen bahwa mereka juga bilang ya kami itu bukan menyembah patung tapi cuma sebagai media atau simbol aja gitu. Ya sama-sama punya kontran sih. Tapi ya sebenarnya keduanya sama aja gitu. Ya ironis sih ya, kadang-kadang kita juga lupa lihat ke dalam dulu. Dan banyak sekali pengadopsian pagan ke dalam agama Kristen. Tapi patung-patung itu adanya di Katolik. Untuk kami yang non-Katolik, patung-patung atau apapun itu nggak perlu jadi media atau perantara. Apalagi berdoa pakai perantara santo-santo atau Maria misalnya. Karena Yesus sudah menjadi perantara tertinggi. Ketika Yesus disalib, bait suci terbelah dua. Nggak ada lagi batasan antara manusia dengan Allah. Manusia bisa berdoa langsung bisa datang ke Allah di dalam roh dan kebenaran. Nggak perlu pakai media patung atau apapun sejenis-jenisnya gitu. Tuhan itu dekat, sedekat urat nadi kita. Oke, terima kasih semuanya. Shalom, Yesus memberkati.